Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 izin untuk mempresentasikan materi tentang pembelajaran bahasa. Sebelumnya perkenalkan saya Anggun Sylvia NIM 210141910 dengan teman saya Ratrias Aufrida NIM 21014190097. Kami dari Rombel 3 PBSI. Langsung saja. Yang pertama, ada tipe pembelajaran bahasa yang akan disampaikan oleh saya. Jadi, tipe pembelajaran bahasa ini ada dua tipe. Yang pertama, tipe naturalistik dan tipe formal. Tipe naturalistik ini bersifat alamiah, tanpa guru, dan tanpa kesengajaan. Pembelajaran berlangsung di lingkungan kehidupan bermasyarakat. Tipe ini banyak dijumpai di masyarakat bilingual maupun multilingual. Adapun contoh kasusnya, seorang anak yang di lingkungan keluarganya menggunakan bahasa satu, misalnya bahasa X, kemudian begitu keluar dari rumah bertemu dengan teman-temannya yang berbahasa lain, misalnya bahasa Y, maka dia akan mencoba dan berusaha untuk menggunakan bahasa Y tersebut. Yang kedua ada tipe formal. Tipe bahasa formal ini berlangsung di dalam kelas dengan guru, materi, dan alat-alat bantu belajar yang sudah dipersiapkan. Next. Yang kedua ada sejarah pembelajaran bahasa. Kapan dimulai adanya pembelajaran bahasa ini tidak dapat diketahui secara pasti. Yang pasti pembelajaran bahasa ini ada sejak terjadinya interaksi antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki bahasa berbeda. Menurut Nur Hadi, tahun 1990 dalam sejarah perkembangan pembelajaran bahasa, ada 4 tahap penting yang dapat diamati dalam perkembangan bahasa. Yang pertama, tahap antara tahun 1880 sampai 1920, ini terjadi rekonstruksi bentuk-bentuk metode langsung yang pernah digunakan atau dikembangkan pada zaman Yunani. Yang kedua, ada tahap bahasa yang kedua tahun 1920 sampai 1940, terbentuk forum belajar bahasa asing di Amerika dan Kanada yang kemudian menghasilkan aplikasi metode-metode yang bersifat kompromi. Yang ketiga ada antara tahun 1940 sampai 1970, kemunculannya dilatar belakangi oleh situasi Perang Dunia II, di mana orang berikhtiar mencari metode belajar bahasa asing yang paling cepat dan efisien untuk dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bertikai. Kemudian yang terakhir, periode keempat tahun 1970 sampai 1980 merupakan periode yang paling inovatif dalam pembelajaran bahasa kedua. Next. Yang ketiga ada hipotesis dalam pembelajaran bahasa. Hasil yang telah dicapai oleh para pakar pembelajaran bahasa sampai saat ini belum bisa disebut sebagai teori karena belum teruji secara pasti. Oleh karena itu lebih umum disebut sebagai suatu hipotesis. Di antara hipotesis-hipotesis itu yang perlu dikategorikan antara lain, yang pertama ada hipotesis kesamaan antara bahasa satu atau bahasa pertama dan bahasa kedua. Saya akan menjelaskan tentang hipotesis bahasa 1 dan bahasa 2. Dalam hipotesis ini menyatakan adanya kesamaan dalam proses belajar bahasa 1 dan bahasa 2. Kesamaan itu terletak pada urutan pemerolehan struktur bahasa seperti interogasi, negasi, dan morfem-morfem gramatikal. Hipotesis ini menyatakan bahwa unsur-unsur bahasa diperoleh dengan urutan yang diramalkan. Adapun saya mengambil dari sumber Nur Hadi tahun 1990, unsur kebahasaan tertentu akan diperoleh terlebih dahulu, sementara unsur kebahasaan dan yang lain itu diperoleh kemudian. Studi tentang urutan pemerolehan morfem gramatikal bahasa Inggris telah membuktikan hal ini. Kemudian yang kedua ada hipotesis kontrastif. Hipotesis ini dikembangkan oleh Charles Frisch tahun 1945 dan Robert Lado pada tahun 1957. Hipotesis ini menyatakan bahwa kesalahan yang dibuat dalam belajar bahasa 2 ini karena adanya perbedaan antara bahasa 1 dan bahasa 2.
Sedangkan kemudahan dalam belajar bahasa 2 disebabkan oleh adanya persamaan antara bahasa 1 dan bahasa 2. Jadi, perbedaan antara bahasa 1 dan bahasa 2 akan menimbulkan kesulitan dalam belajar bahasa 2 yang mungkin juga akan menimbulkan kesalahan di dalamnya. Hipotesis ini juga menyatakan bahwa seorang pembelajar bahasa kedua seringkali melakukan ke bahasa 2 dalam menyampaikan suatu gagasan. Selanjutnya yang ketiga ada hipotesis Krashen. Hipotesis ini berkenaan dengan proses pemerolehan bahasa, sehingga Stephen Krashen mengajukan 9 hipotesis yang saling berkaitan. Ke-9 itu yang pertama ada hipotesis perbedaan antara pemerolehan atau acquisition dan pembelajar atau learning. Jadi dalam hipotesis ini menyatakan bahwa dalam penguasaan suatu bahasa perlu dibedakan adanya pemerolehan dan belajar. Yang kedua, hipotesis urutan alamiah yang menyatakan bahwa dalam proses pemerolehan bahasa anak-anak memperoleh unsur bahasa sesuai urutan tertentu yang telah diprediksikan. Yang ketiga ada hipotesis monitor, jadi menyatakan adanya hubungan antara proses sadar dalam pemerolehan bahasa. Yang keempat ada hipotesis masukan. Dalam hipotesis ini menyatakan bahwa seseorang menguasai bahasa melalui masukan atau input yang dapat dipahami, yaitu dengan memastikan atau memusatkan perhatian pada pesan atau isi dan bukannya pada bentuk. Yang kelima ada hipotesis afektif atau sikap yang menyatakan bahwa orang dengan kepribadian dan motivasi tertentu dapat baik dibandingkan orang dengan sikap yang lainnya. Yang keenam ada atau bakat, ini menyatakan bahwa bakat bahasa mempunyai. Yang terakhir ada hipotesis bahasa antara. Dalam hipotesis ini menyatakan bahwa bahasa atau ucaran yang digunakan seorang yang sedang belajar bahasa kedua ini, sewaktu dia belum dapat menguasai dengan baik dan sempurna bahasa kedua itu. Baik, selanjutnya ada hipotesis bahasa antara dan pidginasi yang akan dibacakan oleh Mbak Frida. Silahkan Mbak Frida. Selanjutnya hipotesis bahasa antara. Bahasa antara atau interlanguage adalah bahasa atau ujaran yang digunakan seseorang yang sedang belajar bahasa kedua pada satu tahap tertentu, sewaktu dia belum dapat menguasai dengan baik dan sempurna bahasa kedua itu. Selanjutnya ada hipotesis pidginasi. Bahwa dalam proses belajar bahasa kedua bisa yakni sejenis bahasa yang digunakan oleh satu kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu yang berada di dalam dua bahasa tertentu. Kemudian yang keempat, faktor-faktor penentu dalam pembelajaran bahasa kedua. Pembelajaran bahasa kedua merupakan hal atau proses yang cukup rumit. Berbagai faktor, variabel, dan kendala menentukan berhasil tidaknya pembelajaran bahasa kedua itu. Berikut akan dibicarakan beberapa faktor yang berkaitan dengan keberhasilan pembelajaran bahasa kedua itu. Yang pertama, faktor motivasi. Dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa kedua, motivasi itu mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi integratif, dan yang kedua fungsi motivasi berfungsi integratif jika motivasi itu mendorong seorang untuk mempelajari suatu bahasa karena adanya keinginan untuk masyarakat tertentu. Peranan motivasi dalam proses belajar bahasa kedua ini belum dapat dipastikan. Hal ini disebabkan oleh hasil penelitian para pakar mengenai motivasi dalam pembelajaran bahasa kedua yang sangat berbeda dan berlainan. Kemudian yang kedua ada faktor usia. Hasil penelitian faktor usia dalam pembelajaran bahasa kedua ini menunjukkan hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, dalam hal urutan pemrolehan, tampaknya faktor usia tidak terlalu berperan sebab urutan pemerolehan oleh anak-anak dan orang dewasa tampaknya sama saja.
Yang kedua, dalam hal kecepatan dan keberhasilan belajar bahasa kedua dapat disimpulkan yang pertama, anak-anak lebih berhasil daripada orang dewasa dalam pemerolehan sistem fonologi atau pelafalan. Bahkan banyak di antara mereka yang mencapai pelafalan seperti penutur asli. Yang kedua, orang dewasa tampaknya maju lebih cepat daripada anak-anak dalam bidang morfologi dan sintaksis, paling tidak pada permulaan masa belajar. Kemudian yang ketiga, anak-anak lebih berhasil daripada orang dewasa, tetapi tidak selalu lebih cepat. Jadi disimpulkan bahwa faktor umur adalah faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran bahasa kedua. Umur mempengaruhi kecepatan dan keberhasilan belajar bahasa fonologi, berpengaruh dalam pemerolehan urutannya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor penyajian formal. Pembelajaran atau penyajian pembelajaran bahasa secara formal tentu memiliki pengaruh terhadap dan keberhasilan memperoleh bahasa kedua karena di lingkungan kelas disajikan kaidah-kaidah gramatikal secara eksplisit untuk meningkatkan kualitas berbahasa siswa yang tidak dijumpai di lingkungan alamiah. Keempat, di lingkungan kelas sering disajikan data dan situasi bahasa yang artifisial atau buatan, tidak seperti dalam lingkungan kebahasaan alamiah. 5. Di lingkungan kelas disediakan alat-alat pengajaran seperti buku teks, buku penunjang, papan tulis, tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan sebagainya. Dengan kelima karakter lingkungan seperti disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kelas merupakan lingkungan yang memfokus pada kesadaran dalam memperoleh kaidah-kaidah dan bentuk-bentuk bahasa yang dipelajari. Dengan kondisi lingkungan kelas yang khas dalam pembelajaran bahasa kedua, maka tentunya ada pengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran bahasa kedua yang dapat diperinci dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh terhadap kompetensi. Kedua, pengaruh terhadap kualitas performansi. Ketiga, pengaruh terhadap urutan pemerolehan. Dan keempat, pengaruh terhadap kecepatan pemerolehan. Kemudian selanjutnya yang keempat, faktor bahasa pertama. Para pakar pembelajaran bahasa kedua percaya bahwa bahasa pertama atau bahasa ibu atau bahasa yang lebih dulu diperoleh mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar, menurut Ellis. Bahkan, bahasa pertama ini telah lama dianggap menjadi pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Hal ini karena biasa terjadi seorang pembelajar secara sadar atau tidak melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Akibatnya terjadilah yang disebut interferensi, alih kode, campur kode, dan juga kekhilafan atau error. Melalui analisis kontrastif, akan dapat diketahui tingkat kesamaan dan perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Lalu dengan mengetahui tingkat kesamaan dan perbedaan ini, kita dapat menentukan strategi pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan. Dari analisis kontrastif dapat diketahui bahwa bahasa pertama memiliki pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua. Mengetahui keadaan linguistik bahasa pertama sangat penting bagi usaha menentukan strategi pembelajaran bahasa kedua, sebab belajar bahasa kedua tidak lain daripada mentransfer bahasa baru di atas bahasa yang sudah ada. Kemudian faktor lingkungan. Nilai menerangkan bahwa kualitas lingkungan bahasa sangat penting bagi seorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari bahasa baru atau bahasa kedua. Yang dimaksud dengan lingkungan bahasa adalah segala hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubungan bahasa kedua yang sedang dipelajari. Yang termasuk dalam lingkungan bahasa adalah situasi di restoran atau di toko, percakapan dengan teman-teman, ketika menonton televisi, saat membaca koran, dalam proses belajar mengajar di kelas, membaca buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Kualitas lingkungan bahasa ini merupakan sesuatu yang penting bagi pembelajar untuk memperoleh keberhasilan dalam mempelajari bahasa kedua. Lingkungan bahasa ini dapat dibedakan atas satu, yang pertama, lingkungan formal seperti di kelas dalam proses belajar mengajar dan bersifat artifisial. Dan yang
kedua, lingkungan informal atau natural alamiah. Kemudian yang selanjutnya, transfer dan interferensi. Pada hipotesis nurani sudah disebutkan bahwa pemerolehan bahasa pertama yang berlangsung sejak bayi sampai akhirnya masa atau periode kritis untuk pemerolehan bahasa pertama sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, bahasa pertama itu dinuranikan. Proses penuranian ini berlangsung secara tidak sadar atau secara alamiah meliputi semua kemampuan bahasa, mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Pembelajaran bahasa kedua terjadi setelah seseorang pembelajar menguasai dan menuranikan bahasa pertamanya. Maka mau tidak mau bahasa pertama yang telah dinuranikan ini akan mengganggu ketika pembelajar menggunakan bahasa kedua. Bahasa keduanya menjadi terinterferensi oleh unsur-unsur bahasa pertamanya yang telah lebih dulu dinuranikan itu. Interferensi ini dapat terjadi pada semua tataran bahasa, baik fonologi, morfologi, sintaksis, maupun leksikon. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 14. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.